Kita bisa berkumpul di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena besar dan anugerah Tuhan yang kita rasakan sepanjang hari ini, saudara-saudara. Dan saat ini kita akan datang di hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Mari kita katakan, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa Tuhan yang kita rasakan. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Maka sebab itu mari kita katakan, tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
kudus dalam semesta alam ini Tuhan. Engkau sangat kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sepanjang hari kami lalui Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi melainkan karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih yang baik. Engkau telah menjaga kami Tuhan sepanjang hari ini. Engkau telah menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Biarlah segalanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorak untuk memuji nama Tuhan. Mari kita katakan, jangan lelah berkejar.
Mari kita mengangkat satu, mari kita mengatakan kasih setiamu nyata bagiku. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan yang terbaik padamu Tuhan, supaya apa yang kami beri Tuhan kami terima sesuai dengan keikhlasan hati kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Inilah kami serta tangan Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, mau dunia ini hancur, Engkau tetap Allah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kami menyembah. Hanya Engkau yang kami sembah. Allah pencipta langit dan bumi, itulah yang kami sembah. Allah pemilik kekekalan demi kekekalan, itulah yang kami tinggikan. Allah Isa, Abraham dan Israel, itulah yang kami agungkan di gereja ini. Karena kedahsyatanmu, karena kehebatanmu, karena keajaibanmu Tuhan, kami mengakui dengan mulut dan kesadaran kami bahwa Engkau Allah yang hidup. Terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap sorak-sorai kami, terimalah setiap tepuk tangan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Firman yang berkuasa ini kiranya boleh mengubah kehidupan kami. Firman yang hidup ini kiranya boleh hidup dalam hati kami, dan itu menjadi patron, menjadi kompas dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman terkasih yang kukasih dalam Kristus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Sister Nita, can you help me sit on the leg? Thank you. Baik, saya sapa kita semua dalam kasih Kristus. Shalom bagi kita semua. Shalom. GMC. Generation for Christ. Generation for Christ. GMC. Kepalkan dong tangannya gitu. Saudara kan anak muda. GMC. Generation for Christ. Yang sama kiranya kamu anak muda bukan orang tua. Kamu anak muda. Kurasa di antara kita semua saya lebih tua. Setelah itu paling Bang Belki ya. Kami beda jauh sama Bang Belki, beda bulan. Oke baik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada yang belum makan di sini? Ada ya? Karena kurasa JFC ini ada programnya setiap pulang ibu JFC kegacauan gitu ya? Kami kurasa di JFC ini setiap siap ibadah gacauan menanti gitu atau enggak agam gitu. Menjual asalnya menunggu panggilan aja ya. Kedua, kita bersama-sama teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Karena ini cuma 2 ayat teman-teman yang terkasih, baca ayat 7, saya ayat ke-8. Dalam hitungan ketiga boleh baca bersama-sama. 1, 1003 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadamu, janganlah katakan aku ini manusia. Tetapi pada siapa engkau khusus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertakan engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah Tuhan mengutus saya. Bilang sama-sama, Tuhan mengutus saya. Tuhan mengutus saya. Bilang sama kiranya, Tuhan mengutus aku. Tuhan mengutus aku. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, berbicara soal utusan, saya mau kita belajar sebentar tentang latar belakang dari kitab Nehemia ini, teman-teman yang terkasih. Nehemia pada waktu itu dipanggil Tuhan atau diutus Tuhan ketika dia masih muda, saudara-saudara. Yeremia dipanggil Tuhan. Yeremia dipanggil Tuhan pada waktu itu ketika dia masih muda. Dan saudara-saudara tahu nggak, ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia diutus Tuhan, banyak begitu alasan yang disampaikan oleh
Tuhan, aku ini masih cen-cen. Tuhan, aku ini nggak pandai ngomong, Tuhan. Aku ini nggak pandai berbicara, Tuhan. Bagaimana Tuhan mau utus aku? Dan itu yang terjadi, teman-teman yang terkasih, kepada khalayak anak muda zaman sekarang. Ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan mengutus dia untuk menjadi perantara dia memberitakan firman Tuhan, banyak alasan. Banyak anak muda sekarang memiliki alasan untuk tidak mau bersama-sama bekerja di ladang Tuhan, untuk tidak mau menjadi rekan sekerja Allah, untuk tidak mau bekerja di ladangnya Tuhan. Makanya ada istilah mengatakan dalam Alkitab mengatakan gini, tuayan itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Terlalu banyak jiwa yang harus kita tuai. Alkitab bilang apa? Ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi apa kata Alkitab? Pekerjaannya sedikit. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Tuhan mengutus engkau, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi apa? Pembawa kabar baik. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemberita Injil kepada mereka yang belum kenal Tuhan, kepada mereka yang belum ke gereja, kepada mereka yang masih hidup dalam kejahatan, kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Jadi Tuhan utus saya dan saudara sama seperti Tuhan mengutus Yeremia kepada bangsa-bangsa pada waktu itu. Jangan bilang aku masih muda, jangan. Jangan bilang aku gak pandai bicara, jangan. Saya selalu bilang kepada saudara, kita dengarkan ini baik-baik. Kenapa kita menjadi sebuah penyakit bahwa orang Kristen gini? Dengarkan ini. Saudara bayangkan ini. Tuhan percaya sama saudara. Kenapa saudara nggak percaya sama diri saudara? Tuhan bilang, Melki, aku percaya sama kamu. Kamu menjadi pemberita Injil, kamu menjadi pemberita kabar baik. Tapi kamu sendiri nggak percaya sama kamu. Dengar, Tuhanmu, penciptamu percaya sama kamu. Kenapa kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri? Bos, kalau sembah pencipta kita percaya sama kita, berarti dia mengerti kapasitas kita, dia tahu kemampuan kita, dan dia pasti ready untuk itu. Dia akan berikan beban yang kamu tidak sanggup lakukan. Makanya di ayat 8 bilang apa? Di ayat 8 bilang apa? I bless you. Itu yang dikatakan ayat 8 kan? Don't worry, jangan takut. I bless you. Aku menyertai engkau. Kamu survei di mana-mana, tanya dan saudara teliti. Kalau kamu di malam minggu lebih banyak anak muda di mana? Di gereja atau di kafe? Kafe. Boleh nggak ke kafe? Boleh, aku suka. Apalagi diajar. Apalagi dibayar. Tapi saudara-saudara, kita boleh mengikuti proses dunia, tapi jangan seperti dunia. Kita boleh mengikuti, kita boleh mengikuti proses dunia, tapi jangan seperti dunia. Proses dunia kita harus ikuti, sehingga apa? Kita tidak ketinggalan zaman. Tapi jangan serupa dengan dunia. Itu yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Dan satu di itu saya selalu pada 12 bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau tua. Iya kan? Masih muda ya? Pikir tua gitu ya. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, seseorang dianggap rendah bukan soal usia sebenarnya. Ulang sekali lagi. Seseorang dianggap rendah bukan soal usia, tetapi seseorang dianggap rendah ketika tidak berkualitas dalam hidupnya. Ulangi seseorang ya, dengar. Hey, bos, ketika seseorang dianggap rendah bukan soal usia, bukan. Kalau kamu usia kamu masih muda tapi kamu berkualitas, kamu pasti dihargai, kamu pasti dihormati. Kamu berkelakuan baik dalam 5 poin itu kan. Apa dikatakan? Di dalam 1 Timotius pasal 4:12, tetapi jadilah teladan dalam setiap perkataan, ucapan, kesetiaan. Kalau kamu menjaga itu, kamu dihormati orang. Kalau kamu menjaga itu, kamu dihargai orang. Bukan soal rendah atau enggaknya, tapi ketika kamu menjaga kelima item itu, kamu pasti dianggap tinggi, bukan rendah. Bukan soal mudanya, tapi soal attitude hidup. Soal attitude hidup. Jadi saudara jangan takut ketika saudara diutus oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika saudara diutus Tuhan, saudara nggak harus jadi gembala, saudara nggak harus jadi pendeta, saudara nggak harus jadi pelayan, saudara nggak harus jadi sekolah teologi, bukan. Tetapi ketika Tuhan mengutus engkau, kemanapun engkau berada,
harus jadi pendeta, nggak harus jadi sekolah teologi, tapi dalam kehidupan saudara, saudara mencerminkan sifat Kristus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dalam catatan saya buat kemana Tuhan utus kita. Saya buat poin yang pertama, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bilang sama-sama, seperti domba di tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan terbalik ya, bukan seperti serigala di tengah-tengah domba, tetapi seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita boleh buka kitab kita bersama-sama teman-teman. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Saudara diminta bukan? Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Teman-teman yang terkasih, poin yang pertama, kemana Tuhan utus kita? Kepada seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Dengar, anak muda, dengar. Tuhan tidak mengutus engkau ke tengah-tengah domba, tidak. Tuhan tidak mengutus saudara ke tengah-tengah domba, bukan. Tapi saudara diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara tahu nggak? Serigala itu berbicara tentang ganasnya dunia, sama seperti ganasnya serigala. Serigala hewan pemakan tumbuh. Saya sengaja. Serigala itu hewan pemakan daging, teman-teman. Jadi ketika serigala melihat mangsa, dia akan dengan sigap menerkam dengan ganas sampai tidak ada ampun. Begitu juga dengan dunia. Dunia akan membuat engkau seperti tidak ada kekuatan dan tidak berdaya, sampai engkau dibuat menderita sengsara dan tidak berdaya. Itulah ganasnya dunia. Dan teman-teman yang lain, ciri-ciri dari binatang serigala ini adalah kejam, sadis. Dan apalagi saudara-saudaraku, saudara tahu nggak? Serigala itu binatang yang sadis, sama seperti dunia yang kejam. Bukan hanya ibu tiri yang kejam, bukan hanya ibu kota Jakarta yang kejam, tapi dunia sangat kejam kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ya, hari Rabu yang lalu saya berbakan tentang bagaimana kriteria orang yang takut Tuhan. Ada dua unsur, satu unsur membenci, satu unsur menyukai. Jadi teman-teman yang terkasih, Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Untuk apa? Untuk memunculkan karakter domba dalam lingkungan. Ulang sekali lagi. Tuhan mengutus saya dan saudara seperti di tengah-tengah serigala. Jadi ketika saudara dikumpuli oleh setiap orang yang memiliki karakter dunia, saudara sebagai domba akan memunculkan karakter atau tabiat domba. Orang semua ganas, kejam, marah, apalagi pembohong, apalagi segala macam. Tapi ketika kamu muncul di tengah-tengah serigala, kamu mentransfer, kamu memanifestasi karakter-karakter, sifat-sifat domba itu sendiri. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Bagaimana sifat domba? Domba itu orangnya lemah lembut. Domba itu orangnya sabar. Jadi ketika dunia penuh dengan penuh dengan apa istilahnya? Dunia sekarang kan apa? Lagu Sibelia itu ya. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Sampai-sampai penciptanya itu makin narkoba karena gak sabar menunggu untuk kaya, kan gitu ya. Artinya apa teman-teman yang terkasih? Biarlah karakter domba itu kita aplikasikan di tengah-tengah serigala yang kejam, di tengah serigala yang sadis, di tengah serigala yang ganas. Jadi karakter domba itu kita aplikasikan, kita munculkan, kita keluarkan, sehingga serigala itu kaget dengan sifat kita, sehingga serigala itu kaget dengan tabiat kita, bahwa kita beda dengan mereka. Atau kita di sini serigala berbulu domba. Pernah mendengar istilah serigala berbulu domba? Ya, serigala tapi bulunya domba. Atau di sini semua serigala? Karena sempat viral ganteng-ganteng Serigala. mana ada pula serigala ganteng, mana bingung. Itulah kita pilih di sini ya. Tapi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dari Kristus, seandainya yang muncul serigala yang asli bersama saudara,
mungkin saudara udah kencing celana atau kencing berdiri itu ya, karena takutnya seramnya. Karena nggak sampai hitungan menit, saudara harus lari mencari tempat yang nyaman. Kalau enggak, dia siap-siap jadi makan malamnya kan gitu. Kita ini domba teman-teman. Bilang sama-sama dengan saya domba. Saya domba. Kalau saudara domba, kita harus memiliki tabiat karakter domba. Saudara paham nggak atau ngerti nggak kenapa kita dibilang domba? 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya udah cerita tentang ini. Kenapa kita dibilang domba? Domba tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Domba itu tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Kalau kamu domba, kamu nggak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Paham itu? Kalau kamu memang benar-benar domba, kamu tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kenapa orang sekarang bisa hidup tanpa Tuhan? Karena memang serigala orangnya mandiri. Itu temperamen yang positifnya, dia orangnya mandiri. Jadi dia bisa hidup tanpa siapapun. Tapi kalau domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia akan mendengarkan suara tongkat gembalanya terus kemana dia pergi. Jadi suara itu yang membawa dia melangkah kemana dia berjalan, kemana dia diarahkan. Kita seperti itu. Suara Tuhan yang menuntut kita dari hari ke hari, dari malam ke malam, dari pagi ke pagi, supaya kita tetap hidup dalam firman. Kenapa kita nggak mendengar suara Tuhan lagi? Karena kita mengikuti suara serigala. Atau kita udah memiliki tabiat serigala yang tidak mau dengar kata Tuhan, yang tidak mau BG kata firman Tuhan. Kalau saudara domba, saudara harusnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kan gitu? Itu domba. Makanya saya katakan kita ini domba, biarkanlah mereka serigala. Tapi ketika kita menjadi domba, mari tabiat, karakter, sifat-sifat domba itu kita aplikasikan sehingga serigala itu melihat bahwa kita adalah domba yang baik. Amin. Amin. Bilang sama-sama gagalannya, kita ini domba Allah. Kita ini domba Allah. Terus balas lagi, kamu siap itu enggak? Saya bilang kepada saudara nggak jadi penting. Tapi di mana kau berada, di mana kau berdiri, di mana kau berpijak tanah, kamu mencerminkan sifat Kristus. Teman-teman, saya ulang ya, saya nggak mengajak saudara harus melayani, nggak harus melatih teologi. Tapi di mana kau berdiri, di mana kau bekerja, di mana kau berlangkah, di mana kau pergi, kamu mencerminkan sifat Kristus. Disitulah engkau sedang mencari utusan. Karena yang kamu sampaikan bukan dirimu, tapi firman Tuhan. Amin. Yang kedua, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kemana Tuhan utus kita? Yang pertama, seperti domba di tengah-tengah serigala, dan yang kedua, seperti terang di tengah kegelapan. Bilang sama-sama, seperti terang di tengah kegelapan. Seperti terang di tengah kegelapan. Matius pasal 5 bilang gini, kamu adalah terang Dunia. Pasal berapa ini? Pasal berapa? Ayat berapa? Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 12. Matius pasal 5 ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. Pertama garam, kedua terang ya. Matius pasal yang ke-5, saudara mengatakan kamu itu adalah terang dunia. Kenapa saudara-saudara? Kita diutus oleh Allah. Kita diutus oleh Allah untuk menerangi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengarkan ini baik-baik. Dengar. Halo, dengarkan ini. Dunia tanpa terang Kristus akan hancur. Dunia tanpa terang Kristus akan lenyap. Dunia tanpa terang Kristus akan binasa. Oleh karena itu Tuhan mengutus kita untuk kita mencerminkan atau mengeluarkan terang yang sudah kita miliki. Kalau Kristus ada dalam dirimu, kamu pasti memiliki terang. Kalau Kristus ada dalam hidupmu, kamu pasti memiliki terang. Tapi kenapa saudara yang terkasih, banyak sekarang anak muda tidak memiliki terang Kristus? Karena tidak ada Kristus dalam diri. Saudara ingat ketika Yesus berdoa di bukit? Nah, pada waktu itu dia mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Simon sama ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka tidur di bawah, Yesus naik sendiri. Yesus bilang, tunggu ya, aku di atas. Nah, setelah Yesus berdoa turun ke bawah, ditengoknya baju Yesus berubah menjadi putih dan wajahnya penuh dengan apa? Sinar kemuliaan. Jadi kalau Kristus ada dalam diri kita, kita memiliki namanya apa? Sinar kemuliaan.
Mau kamu saudara hitam, kalau kamu dekat Kristus kamu nampak putih. Percaya. Kenapa? Sinar kemuliaan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, orang yang diutus Allah adalah orang yang memiliki terang. Tidak mungkin Tuhan utus yang sama-sama gelap, tapi yang Tuhan utus adalah mereka yang hidupnya ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam dia. Karena saudara akan diutus kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia butuh terang Kristus. Bilang sama-sama dengan saya, dunia butuh terang Kristus. Dunia butuh terang Kristus. Dan itu ada di dalam saya. Itu ada di dalam saya. Saudara percaya nggak bahwa saudara memiliki terang Kristus? Amin. Amin. Kalau saudara memiliki terang Kristus, mari terangi dunia yang gelap ini. Sekecil apapun terang tidak akan bisa mengalahkan kegelapan. Ulang-ulang. Sekecil apapun terang pasti akan kalah dengan kegelapan. Karena ketika terang muncul, kegelapan pasti sirna. Apalagi kalau sempat 15 terang. Wow. Kegelapan pasti sirna ketika muncul terang, teman-teman. Tapi kenapa sekarang kita bingung? Bahwasanya anak-anak muda Kristen zaman sekarang hidup dalam kegelapan, tidak ada Kristus dalam dirinya. Apakah saudara siap diutus kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Apakah saudara siap diutus kepada serigala-serigala yang penuh dengan keganasan itu? Apakah saudara takut dengan serigala? Atau saudara takut dengan durian gelap? Bos, dengar baik. Alkitab bilang, bukan saya. Ketika engkau diutus oleh Allah, ketika engkau diutus oleh Tuhan, dia bilang, ayat apa bilang apa? I bless you. Jadi jangan takut. Jadi ketika engkau diutus oleh Allah, jangan takut. Kenapa? Dia berjanji, dia akan sertai engkau, dia akan lindungi engkau, dia akan jaga engkau. Yesaya 61 ayat 1 bilang apa? Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Dia akan mengajari mulut dan lidahku untuk berkata-kata. Bukan aku yang bicara, tapi Tuhanlah yang ngomong kepada mereka. Jadi ketika saudara diutus Allah, bukan saudara yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Makanya itu yang dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Musa. Musa, bukan kamu yang ngomong, aku pakai lidahmu untuk berkata-kata. Jadi gitu dia, teman-teman. Tahun ini saya berdoa kepada Tuhan bahwa gereja ini gak akan mau lagi. Saya bilang terserah Tuhan bagaimana caranya, tapi tahun ini gereja ini gak akan mau lagi sampai penuh kursi penuh. Saya bilang saya gak mau tahu bagaimana cara turun, tapi itu doa saya. Sampai gereja ini gak akan mau kursi penuh. Bagaimana caranya kita siap diutus oleh Allah, kita siap diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan, supaya orang kita bawa ke gereja ini, supaya orang bertumbuh ke gereja ini, supaya orang datang ke gereja ini mengenal Kristus Tuhan dan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Benar baik. Ulangi sekali ya. Domba tidak akan pernah diutus kepada domba, tapi domba diutus kepada serigala. Terang tidak akan pernah berfungsi ketika sesama terang mengumpul, tapi terang itu akan berfungsi kepada gelap yang tidak ada cahaya di dalamnya. Nah, apa saudara, kalau sesama saudara berkumpul, nggak berfungsi. Terang nggak penting, tapi ketika engkau muncul di tengah-tengah kegelapan, sekecil apapun terangmu itu bermanfaat. Jangan kita ini jadi gudang garam ya, tapi garam kita tidak berfungsi. Jangan kita ini jadi gudang terang, tapi terang kita tidak berfungsi. Jangan kita ini gudang domba, tapi domba kita nggak berfungsi. Mana siap itu oleh Tuhan? Mana siap dipakai oleh Tuhan? Bukan soal kapasitas bisa atau enggak, yang penting you want. Kamu mau enggak bekerja di perusahaan itu? Kamu jangan tanya gaji, jauh yang kamu minta Tuhan beri. Jangan tanya upah, apa yang kamu minta melebihi yang Tuhan kasih orang. Tapi saya bilang gitu, kamu mau enggak jadi pegawainya itu? Kamu mau enggak tentang sekerjanya Allah? Tuhan nggak tanya kamu bisa atau enggak, Tuhan tanya kamu mau atau enggak. Siap nggak Tuhan putus? Soal yang ngomong bukan urusan kamu, Tuhan yang berbicara. Itu dikatakan kita. Kamu ready nggak? Amin. Saya udah mau masuk maju ke depan, kita kasih puji kepada Tuhan. Kita katakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
Backup singkat ke depan bisa. Kita sama-sama lagi berdiri bersama teman-teman yang terkasih di Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita mengangkat satu lagu pujian Tuhan, kita katakan kiranya Engkau memberkati aku.
Kau telah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan topi doa kami Bapa di surga. Pada malam hari ini Kau berkati anak-anak muda kami semua JFC yang hadir pada malam hari ini, dan juga teman-teman kami yang masih belum hadir Tuhan. Kau berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Bapa di surga, Kau berkati pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Jadikanlah pelayanan yang lebih semangat, yang lebih besar lagi Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat ibadah raya besok. Kiranya Kau berkati ibadah raya besok Tuhan. Kau berikan cuaca yang cerah. Kau panggil jiwa-jiwa Tuhan dimanapun mereka Tuhan, supaya mereka datang beribadah di tempat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Pada saat ini Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kau menjadikanlah bangsa yang damai, penuh sukacita daripada Kau. Biarlah nama-Mu termulia di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga Bapak kami berpisah-pisah di tempat ini. Kau menyertai kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.